最後ぐらい役に立た What we do here is go. Hey, orang-orang yang masih suka goyang-goyang sylit di TikTok, mending antum-antum nonton ini. Because ini adalah episode kedua dari series Kimi to Sekai ga Owaru Hime tentang zombie dari Jepang. Buat yang belum nonton episode pertamanya, silakan nonton terlebih dahulu agar paham jalan cerotannya. So, tak usah basa-basi, cari posisi giliran tersantuy, miringkan badan ke kanan, standarkan kepala dengan tangan kanan, letakkan HP depan muka secara horizontal, kenakan handsfree, tarik napas dan cuangkidot.いやセールスよ生き残るためには全員本気で生きてると思ってんのか。俺は諦めねえ。道がなきゃ作ってやるよ。Melanjutkan dari episode sebelumnya, di mana saat sedang mencari gelombang radio dan mendengar suara Kurumi di salah satu gelombang radio sedang terancam. Namun ketika Hibiki dan yang lain ke tempat Kurumi terjebak, ternyata bus sudah kosong. Hah? Kosong? Lalu Pak Hongo menemukan selongsong peluru yang diduga milik tentara Jepang dan kemungkinan Kurumi bersama tentara tersebut menuju ke Garnison Yokosuka, di mana di sana kemungkinan tempat teraman. Lalu di dalam bus, Kurumi dan pengungsi yang selamat dari SMA Miura diinterogasi oleh tentara serta dicurigai terinfeksi karena di lengan Kurumi terdapat noda darah yang ternyata hanya bekas genggaman zombie. Oh, ya. でも噛まれてません。白衣掴まれた白衣ごと脱ぎ捨てたから。そうなんです。 Kembali ke Hibiki dan yang lain yang sedang memperbaiki mobil untuk menyusul ke Garnison. Namun salah satu dari mereka ada yang terinfeksi, yaitu Pak Uwajima. Namun dia berusaha menyembunyikannya. どのくらいかかりそうだあと1時間以内には探してこようじゃあ俺も行きます。いやどれでしょうね、ゆうべのことだっていうか別に縦にそれ誰にも言うなああガソリン調達しに行くんで一緒にガソリンね。 Di sisi lain, bus yang ditumpangi Kurumi mengalami kecelakaan karena mobil tersebut menghindari zombie di depannya dan membuat Shiori, kakak dari anak kecil yang bernama Mana tersebut mengalami luka oleh tusukan besi dan harus segera dilakukan operasi dadakan di tempat itu. Pak Uwajima pun semakin lemas karena infeksi dari zombie mulai bereaksi. Lalu mereka pun pergi ke gedung terdekat karena zombie semakin banyak. なんで黙ってた。なあ、どういうことか分かってんのか。さあ。もう離れよう。行きましょう。行こう。はい。行きましょう。またか。Di dalam gedung, sedikit terjadi perselisihan antara Todoroki dan Hibiki soal Pak Uwajima yang terinfeksi. 知らないだろ。噛まれた人がどうなるのか、いつ変化するか誰にもわからない。人によって対処しないと俺たちが危険なんです。 Lalu Minjun berkata, kemungkinan Pak Uwajima bisa sembuh karena kakaknya sedang meneliti vaksin di Jepang. しに行けば、宇和島。姉の研究はワクチン。 Lalu Hibiki pun yang bertanggung jawab soal Pak Uwajima karena dia yang tetap ingin menyelamatkannya. Todoroki pun memberi pisau kepada Hibiki untuk membunuh Pak Uwajima jika dia berubah menjadi zombie. 殺せ。分かった。俺が責任持つよ。 Lalu, ketika Pak Hongo sedang mencari bensin bersama Pak Komoto, terdengar suara tembakan yang ternyata berasal dari tentara yang tadi sedang menghalau zombie karena sedang berlangsung operasi kepada Shiori. 大丈夫ですか
事故で怪我人が出たので緊急手術です。手術？ちょっと痛いよ。子供が死にかけてるんだ。手術なんて血の匂いに引き寄せられてこいつらどんどん来ますよ。松本さん、あ、違う、河野さん、届けてもらえませんか。Saat matahari terhalang oleh awan, Pak Wajima pun mulai bereaksi seperti zombie yang membuat zombie-zombie lainnya pun berdatangan. Lalu Todoroki mendesak Hibiki agar cepat membunuh Pak Wajima. Namun Hibiki tetap kekeh ingin menyelamatkannya. Momen yang sangat emosional oleh Hibiki karena yang lainnya pun sepakat dengan Todoroki. ゆずきちゃんの命差し出せますか？かなえさん、あの人のこと見捨てることになるんです。楽にしてあげるのが優しさなんじゃないか。みんじゃお前以外みんな分かってる。死ぬだけただの害だろ。Para zombie pun akhirnya berhasil menjebol pintu dan memasuki gedung tersebut. Di sisi lain, Kurumi yang sedang membantu operasi langsung diperingatkan oleh dokter yang bernama Hanu. Karena semenjak tadi, Kurumi selalu gugup saat operasi. Kembali ke gedung, Hibiki dan yang lain pun berusaha melarikan diri. Dengan menggendong Pak Wajima, Hibiki berlari. Namun dari belakang Pak Wajima kembali tergigit oleh zombie. Dan pada akhirnya, Pak Wajima merelakan dirinya demi menyelamatkan yang lain dengan menghalau zombie-zombie tersebut. Mauダメだ。大丈夫です。死にたくないんですよ。だったら頑張って早く行け。なんで最後ぐらい役に立たダメだ。Operasi pun berjalan dengan lancar, dan saat di luar, Kurumi membunuh satu zombie karena zombie tersebut menyerangnya. Dan Kurumi bersama yang lainnya pun tiba di garnisun Yokosuka, dan terlihat dokter yang di akhir episode 1 kemarin yang ternyata adalah kepala dokter di tempat penelitian tersebut. Di sisi lain, Hibiki yang masih terpukul atas kehilangan Pak Wajima, dia pun mengobrol dengan radio seakan mengobrol dengan Kurumi. Dan di sisi lain, Kurumi pun melakukan hal yang sama. Edan, bucinya menembus kromosom zombie. Lalu tiba-tiba kepala dokter itu datang ke Kurumi, yang sepertinya dokter ini tertarik dengan Kurumi karena ada sesuatu. Si dokter juga akan membantu untuk menemukan Hibiki, katanya. Lalu Pak Hongo pun datang dan mengajak yang lain untuk pergi menuju ke garnisun dan menjelaskan. 横浜方面はまだ無事だそうですよ。受けて感染していないと分かれば輸送してもらえるそうです。横浜、俺そう思ってたんだよね。 Dan mereka pun tiba di garnisun. Setibanya di depan pintu utama garnisun, Pak Hongo langsung memanggil orang dalam lewat radionya. Namun tiba-tiba, こちら避難者救助を求む。おいおいおい。 Pak Hongo malah ditembak. Dan mau tahu apa yang terjadi? Ternyata film pun bersambung, cok. Nanggung. Scene pun ditutup oleh kemesraan Hibiki dan Kurumi di masa lalu. Lanjutnya nih episode 3 yang bakal lebih seru. Subscribe dulu lah. Sekian dari saya, Bung Faisal. Gracias.
Jujurlah padaku, bila sudah tak berawan, tinggalkanlah aku. Bila kau kentu dengannya, jauhilah diriku, tinggalkanlah aku. Susilo,